Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para mahasiswa sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga tentu saja akal pikiran kita juga selalu dijaga. Saya akan melakukan share PowerPoint untuk materi kita. Baik, para mahasiswa sekalian, kita akan membicarakan mengenai topik atau materi yang kedua dari mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit mengenai Pancasila dalam konsepsi sejarah bangsa Indonesia. Ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau kita mencoba untuk merefleksikan kembali apa yang pernah dikemukakan oleh para pendiri bangsa, dalam hal ini adalah Soekarno. Soekarno dalam pidato terakhirnya selama menjadi Presiden NKRI pernah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau yang kerap kita kenal saat ini sebagai jas merah ya. Nah, ini adalah pesan terakhir atau ungkapan terakhir dari Soekarno yang kalau kita lihat dari situasi dan kondisi sosial politik dan budaya akhir-akhir ini di Indonesia, ini menjadi salah satu bahan renungan kita kembali begitu, bahwa ternyata Soekarno memiliki satu pesan yang sangat penting, satu pesan yang perlu kita jaga begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sebelum saya mulai, saya perlu menjelaskan tentang kondisi Pancasila ya, yang sempat direnungkan dan tertuang di dalam pidato Presiden Soekarno pada saat itu pada tanggal 25 Juni tahun 1966 di Istana Bogor. Beliau mengatakan pada pidato tersebut seperti demikian. Saya berpesan kalau sudah memakai Pancasila, saya harap Pancasila yang betul-betul Pancasila. Sebab perkataan Pancasila itu sekarang ini banyak dikecapkan. Tiap-tiap orang sekarang ini menebah dadanya. Aku Pancasilais. Aku pengikut Pancasila. Aku membela Pancasila. Aku Pancasilais. Tapi dia sendiri sebetulnya bukan Pancasilais yang sejati. Sebab apa? Pancasila sebagai kukatakan berulang-ulang adalah satu pemersatu daripada bangsa Indonesia itu. Atas persatuan itulah maka negara Republik Indonesia ini harus didasarkan. Tapi belakangan ini saudara-saudara, banyak orang yang mempergunakan Pancasila itu sebagai satu anti something. Dia mengatakan begitu ya. Satu anti something. Aku Pancasila. Maksudnya aku ini anti. Aku Pancasila. Aku anti itu loh. Padahal Pancasila adalah ideologi pemersatu. Nah, ini menarik sekali pesan atau pidato dari Presiden Soekarno puluhan tahun yang lalu. Kalau kita mencoba untuk merefleksikan kembali pada situasi dan kondisi kita di dalam Pancasila, ternyata memang benar demikian atau ternyata memang benar-benar terjadi begitu. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang telah memimpin atau berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, Pancasila itu kerap dijadikan sebagai legitimasi politik untuk dalam tanda petik memaksakan rakyatnya yang tidak mau mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, atau bahkan rakyat yang melakukan aksi protes atau bahkan masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Kita tahu sendiri bahwa
ada banyak seniman, bahkan dari lingkup akademisi juga yang melontarkan kritik-kritiknya, kritis begitu ya terhadap pemerintah pada saat itu akhirnya dikenakan sanksi begitu. Para mahasiswa pada saat itu yang mencoba untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan ya atau ilmu pengetahuan, tetapi karena itu dianggap oleh pemerintah pada saat itu sebagai sesuatu yang melawan ideologi Pancasila, sehingga mereka akhirnya dibatasi dalam acara diskusi-diskusi. Banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa melihat bahwa pemerintah Orde Baru pada saat itu melakukan pemaksaan dalam tanda petik kepada rakyat atas nama Pancasila gitu. Nah, setelah 32 tahun berkuasa, akhirnya pemerintah Orde Baru runtuh, mulai masuk era reformasi, dan pada saat itu mulai kembalilah para akademisi, para budayawan, para pemerhati politik itu mulai punya keberanian untuk mengkaji kembali Pancasila begitu. Nah, tetapi di saat yang bersamaan pada zaman itu pula sampai hari ini ternyata sangat disayangkan dan sangat dikhawatirkan masuknya ada ideologi-ideologi di luar Pancasila yang hendak mencoba untuk menyingkirkan ideologi Pancasila gitu ya. Kita tahu sendiri ya, ada Pancasila yang bernuansa syariah yang dicanangkan oleh beberapa ormas begitu kan. Ada juga khilafah Islamiyah, negara yang berbasiskan agama. Ada juga ribut-ribut kemarin ini terkait dengan kasus RUU HIP ya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang cukup kontroversial, yang cukup cukup viral juga sebenarnya di masa pandemi ini dan seterusnya dan sebagainya. Nah, sehingga kita dari hasil refleksi ini yang sudah diingatkan oleh Soekarno ini, kita butuh suatu semacam titik temu atau suatu penyebut yang sama ya. Satu esensi yang bisa kita pahami dan kita tarik untuk kita jadikan satu titik tumpu dan titik tuju begitu. Nah, sehingga itu bisa kita pahami betul sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu seperti apa begitu. Nah, setelah itu kita mencoba untuk melihat dulu ya posisi Pancasila atau kedudukan Pancasila itu sebenarnya bagaimana sih di dalam konsep bernegara di Indonesia ini. Kalau kita mencoba untuk menganalogikan sebuah perusahaan begitu ya, ada perusahaan Samsung. Di sini saya mencontohkan perusahaan handphone. Tentu saja satu perusahaan itu memiliki tujuan, memiliki visinya, begitu. Memiliki visinya. Apa sih visi dari perusahaan handphone yang saya contohkan di sini? Ya, jelas. Tak lain, tak bukan adalah untuk memberikan pertama-tama adalah untuk mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya. Tapi visi yang kedua adalah untuk bisa memberikan satu alat telekomunikasi kepada konsumennya begitu. Tetapi yang menjadi prioritasnya adalah profit begitu ya. Nah, intinya adalah ini perusahaan atau institusi industri handphone ini jelas punya visinya begitu. Lantas bagaimana dengan bangsa Indonesia? Apakah Indonesia memiliki visi dan misi, dan di mana sebenarnya dasar dari NKRI itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Artinya
para pendiri bangsa pada saat itu, juga para pahlawan-pahlawannya itu telah mengantarkan kita ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan begitu. Tetapi hanya sampai ke depan pintu gerbang ya. Belum sampai masuk ke dalam gitu. Jadi hanya sampai di depan gerbangnya saja gitu. Nah, kemudian pada titik inilah tugas kita bersama untuk mencoba mengantarkan bangsa ini masuk ke dalam kemerdekaan itu sendiri. Nah, tentu saja para mahasiswa sekalian, kita harus tahu apa itu yang mau, atau di dalam gerbang itu, kemerdekaan itu seperti apa. Artinya apa? Visi, misi, dan dasar NKRI itu kita harus tahu di dalam itu seperti apa. Begitu. Nah, sehingga penting sekali buat kita untuk mencari apa yang disebut dengan common denominator ya. Common denominator atau penyebut yang sama. Dan dengan demikian pertanyaan selanjutnya adalah apakah visi, misi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Gitu. Kalau perusahaan tadi kita sudah jelas ya visinya apa. Visinya ya untuk mencari profit. Bangsa Indonesia visinya apa? Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di paragraf kedua ya yang tadi sudah saya sebutkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa dan seterusnya. Di sini saya meng-highlight 4 kata yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah visi dari bangsa Indonesia. Kita ingin menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang berdaulat, dan adil dan makmur. Begitu. Jadi ketika sudah diantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan, tugas kita adalah untuk mengantarkan masyarakat Indonesia ini untuk masuk ke dalam gerbang itu. Nah, apa yang ada di dalam gerbang itu? Tak lain dan tak bukan adalah negara, masyarakat yang merdeka, masyarakat yang bisa bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, menurut Muhammad Hatta atau Bung Hatta, keempat visi ini ketika kita peras atau kita ingin mencari satu substansinya, yaitu kita ingin mengantarkan masyarakat Indonesia itu kepada sesuatu yang bisa membuat masyarakat Indonesia itu bahagia. Makanya di situ saya beri beri garis bawah gitu ya. Ada garis bawahnya, underline-nya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Gitu. Jadi kalau sudah bisa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tentu saja kita akan bahagia. Itu kata Muhammad Hatta. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Selanjutnya untuk misinya, bagaimana cara kita bisa mencapai satu visi itu? Tentu saja dengan cara menerapkan misi. Misinya juga ada di alinea keempat ya. Ya betul, alinea keempat dari pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini misinya. Kemudian lantas apa dasar negaranya? Di dalam preambul di paragraf terakhir atau alinea terakhir itu juga dikatakan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Nah, ini kita tahu sendiri bahwa ini merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi visi, misi, dan Pancasila itu sesungguhnya sudah tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Oke, kalau kita sedikit mengelaborasi atau mengurai visi dan misi bangsa Indonesia serta dasar negara Indonesia ini bagaimana kita bisa pahami. Jadi para mahasiswa sekalian, visi merdeka ya, menjadi bangsa yang merdeka itu berhubungan dengan sila pertama dan sila kedua. Karena di mata Tuhan semua manusia itu tentu saja setara, tidak ada yang berbeda. Kemudian di kata bersatu ya, dalam visi itu ada kata bersatu, itu menunjukkan atau berhubungan dengan sila ketiga, dan berdaulat itu berhubungan dengan sila keempat. Selanjutnya adil dan makmur itu berhubungan dengan sila kelima, begitu. Nah, kalau kita lihat misinya, misi pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tadi yang ada di preambul ya Undang-Undang Dasar. Apa ini? Bagaimana kita bisa mengurai ini? Kita melihat bahwa melindungi ada dua kata kunci ya. Melindungi pertama adalah segenap bangsa Indonesia, yang kedua adalah seluruh tumpah darah Indonesia. Ada dua kata kunci itu. Nah, segenap bangsa Indonesia ini merepresentasikan manusianya, merepresentasikan masyarakatnya. Sementara seluruh tumpah darah Indonesia ini merepresentasikan yang bukan manusianya, atau dengan kata lain alam semestanya, bumi nusantaranya, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang mau dikatakan adalah dibutuhkan keseimbangan antara manusia dan alamnya. Jadi yang perlu dilindungi itu tidak hanya segenap bangsa Indonesianya saja, tidak hanya masyarakat atau manusia Indonesianya saja, tetapi juga yang juga cukup penting itu adalah alamnya. Gitu. Nah, jadi kita tahu sendiri bahwa sampai hari ini berapa juta hektar yang sudah dieksploitasi begitu kan, hutannya oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak bisa bertanggung jawab akan persoalan ini begitu. Nah, dalam hal segenap bangsa Indonesia atau manusianya, jelas kita perlu melindungi 3 hak dasar dari manusia itu sendiri. Yang pertama adalah hak hidup. Jadi apapun suku, apapun agamanya, ras dan antar golongannya itu perlu dilindungi begitu. Hak milik, dan yang terakhir adalah hak martabatnya yang perlu dilindungi, hak kehormatannya. Kita tahu sendiri saat ini baru saja terjadi di bulan September ini, seorang pejabat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur, juga sebenarnya terjadi di Jawa Barat, itu melarang salah satu keluarga yang melaksanakan ibadah menurut agamanya di dalam rumahnya. Itu dianggap mengganggu ketertiban, gitu, mengganggu, meresahkan masyarakat. Nah, ini sama sekali para tata pamong, tata kelola pemerintahan kita di dalam level kecamatan ya, itu sama sekali tidak bisa melindungi segenap bangsa Indonesia begitu. Nah, sehingga juga martabatnya ini dalam arti kita tidak bisa memandang suku, agama, ras untuk mendapatkan pelayanan yang sama begitu. Kita sama-sama harus memberikan pelayanan apapun profesi kita, siapapun kita harus memberikan pelayanan yang sama, yang berkualitas, tidak tidak didasarkan pada sara begitu ya. Nah, misi yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, di sini ada kata kunci kesejahteraan. Kesejahteraan ini bukan hanya sekedar kesejahteraan dalam hal material, ya, sandang, pangan, papan, bukan hanya itu, tetapi juga kesejahteraan dalam arti yang spiritual. Oke, tentu saja kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya ini merupakan
merupakan penerapan dari memajukan kesejahteraan gitu, secara spiritual tentu saja. Yang sekarang ini tadi baru saja saya sebutkan contoh di Mojokerto ya, seorang pejabat yang melarang secara resmi warganya untuk melakukan ibadah berdasarkan keyakinannya gitu. Nah, yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa yang harus kita cerdaskan? Siapa yang perlu dicerdaskan, yang punya hak untuk bisa cerdas? Tentu saja semua masyarakat Indonesia, ya. Jadi petaninya harus semakin cerdas, para guru bahkan dosennya juga harus semakin cerdas, bukan hanya mahasiswanya saja yang semakin cerdas. Para pebisnis, para entrepreneurship itu juga harus semakin cerdas. Dan tentu saja para politisi ya, para pengelola pemerintahan, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat itu juga harus semakin cerdas. Masyarakat pada umumnya itu juga harus cerdas. Contohnya cerdas di dalam memilih wakil untuk merepresentasikan suara kita di pemerintahan begitu. Nah, yang keempat melaksanakan ketertiban dunia. Oke, nah ketertiban di sini tentu saja tidak hanya ketertiban secara nasional, tetapi juga ketertiban secara dunia. Ini yang nanti akan diejawantahkan di dalam Pancasila, sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana internasionalisme itu menjadi satu titik pokok begitu. Cuman yang perlu diingat juga begini, sebelum kita mau menertibkan dunia, bangsa-bangsa lain, kita sejatinya juga perlu melihat pertama-tama yang perlu ditertibkan adalah lingkungan terdekat terlebih dahulu. Jadi kita ini apakah sudah tertib hukum, apakah kita ini juga sudah tertib administrasi begitu, apakah kita ini sudah tertib beribadah atau tertib kuliah begitu. Semua ketertiban itu harus kita refleksikan kembali, harus kita bangun dulu dari dalam kita gitu ya. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi semua ini termasuk dari visinya juga itu dilandasi oleh Pancasila, disemangati, didorong atau dihidupi oleh nilai-nilai Pancasila gitu. Tanpa ada nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan bisa, atau tanpa memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan bisa melaksanakan misi ini. Kita tidak akan bisa melaksanakan misi ini dengan sendirinya. Visi yang hendak kita capai menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ini juga tidak akan bisa tercapai. Dan ketika visi ini tidak bisa tercapai dengan sendirinya, yang dikhawatirkan oleh Muhammad Hatta, kita masyarakat Indonesia tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Jadi penting sekali untuk kita bisa memahami dan kelak kita harus mempraktekannya, nilai-nilai Pancasila itu. Gitu. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Pada tanggal 7 September 1944, pada saat itu Perdana Menteri Jepang, Koniaki Kyoso, itu mengucapkan janji historisnya kepada masyarakat Indonesia melalui pemerintahan Indonesia untuk memberikan kemerdekaan di masa depan. Nah, sehingga pada tahun berikutnya 1945 pemerintah Jepang membentuk apa yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dikenal dengan BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPK, Dokuritsu Junbi Chosakai. Mengapa ada istilah Jepang ini? Karena memang yang membentuk pada saat itu pemerintahan Jepang berdasarkan janjinya dulu gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini?
dari BPUPK ini ada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Itu beranggotakan 63 orang, cukup banyak. Tugasnya apa di sidang pertama ini? Tugasnya adalah untuk menetapkan dasar negara, gitu ya. Nah, ada juga sidang yang kedua dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai 17 Juli. Anggotanya mulai bertambah dari 63 orang menjadi 69 orang. Tugasnya adalah untuk merancang dan merancang undang-undang dasar. Nanti untuk pengesahannya ada salah satu panitia, disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itulah nanti yang akan mengesahkan dasar negara dan undang-undang dasar. Tapi nanti itu akan kita bahas. Oke. Nah, tetapi di sini poin yang ingin saya mau kemukakan itu adalah dari komposisi keanggotaan BPUPK itu sendiri. Itu sangat menarik dan ini perlu kita ingat dan perlu kita banggakan gitu ya. Ternyata komposisinya itu sangat majemuk. Ya. Dari rasnya itu sendiri kita ada 1 orang Belanda, ada 7 orang Jepang yang duduk di BPUPK ini karena memang itu bentukan Jepang. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa itu juga ada 2 orang perempuan, ya, yaitu Nyonya Maria Ulfa Santoso dan Nyonya Sunaryo Mangunpuspito. Gitu. Jadi ungkapan atau istilah founding fathers itu kurang tepat karena di sini ada keterlibatan kaum Hawa, begitu ya, ada keterlibatan perempuan di sidang-sidang atau perumusan dasar negara dan undang-undang dasar, begitu. Ada perempuannya. Dan yang berikutnya ada 4 orang keturunan Tionghoa. Jadi peranakan Tionghoa ini para pahlawan juga, begitu. Jangan kita singkirkan, jangan kita nafikan, jangan kita lupakan peran dari keturunan Tionghoa itu juga ada. Tentu saja ada 1 orang keturunan Arab, ya. Ini juga peranakan yang juga berperan begitu. Nah, tidak hanya berdasarkan ras, tetapi juga agama. Ada begitu banyak agama yang terlibat untuk merumuskan, memiliki semangat yang sama, tujuan yang sama untuk mendirikan negara Indonesia kita, gitu. Dan jangan disalah, Islam tentu saja, Kristen tentu saja, Buddha, Konghucu ada, begitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa Ketua BPUPK itu sendiri, Dr. Rajiman Widyodiningrat, itu adalah seorang penghayat. Menariknya di sini, justru ketuanya BPUPK ini adalah seorang penghayat kepercayaan. Ya, kita patut bersyukur bahwa pemerintah telah dalam tanda petik mengakui gitu ya penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Gitu. Untung saja. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam sidang pertama ya. Apa yang penting yang bisa kita telaah dari sejarah sidang pertama ini? Dr. Rajiman Widyodiningrat itu karena sebagai ketua, selaku ketua di dalam sidang pertama ini berpidato dan menanyakan kepada para audiensnya, atas dasar apa bangsa Indonesia ini perlu didirikan? Itu pertanyaan pertama di dalam pidato Ketua BPUPK, Rajiman Widyodiningrat, menanyakan kepada audiens, atas dasar apa sih? Dasarnya apa gitu loh? Kita mau mendirikan bangsa Indonesia. Nah, tentu saja ada cukup banyak yang mengusulkan. Jadi ketika mereka berdiskusi, kemudian sebanyak kurang lebih 33 orang itu maju ke podium dan mulai mengusulkan dasar negara Indonesia itu apa gitu ya. Nah, usulan-usulan nilainya banyak sekali. Ada yang mengusulkan, jadi cukup banyak ya, sekitar 33 orang itu banyak yang mengusulkan nilai ketuhanan misalnya. Pentingnya nilai ketuhanan yang perlu kita jadikan dasar negara. Itu seperti Muhammad Yamin, ada Wiranata Kusuma, ada Agus Salim, ada Suryo,
ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Supomo, ada Hatta, dan seterusnya. Begitu. Ada juga yang mengusulkan pentingnya nilai kemanusiaan, seperti Dr. Rajiman Widyodiningrat itu sendiri, ada Yamin juga mengatakan itu penting, Ki Bagus Hadikusumo itu juga mengatakan penting. Ada juga yang dari keturunan Tionghoa itu Lim Kuan Hien, ya. Lim Kuan Hien. Nah, itu salah satu keturunan Tionghoa yang mengusulkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita jadikan dasar negara itu perlu begitu. Bahkan dalam sidang pertama ini ada yang mengusulkan bahwa dasar negaranya itu jangan cuma 1 atau 2 atau 3 gitu. Ada yang mengusulkan 4, ada yang mengusulkan 5, ada yang mengusulkan 6, bahkan ada yang mengusulkan 7 gitu, macam-macam. Karena ada 33 orang kurang lebih ya yang mengusulkan. Jadi ada begitu banyak pandangan-pandangan, perspektif-perspektif dari para tokoh pendiri ini begitu. Nah, bahkan dari pengertian dasar negara itu sendiri juga berbeda-beda begitu. Seperti Muhammad Yamin misalnya, dia mengartikan dasar negara itu berarti masuk ke dalam wilayah sosial politik. Atau dia juga mengartikan bahwa dasar negara itu juga bisa berbentuk negara. Jadi bentuk negaranya itu adalah dasar negara itu sendiri. Atau bahkan Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa bela negara itu merupakan sebuah dasar negara. Ada juga yang mengatakan yang berbeda, seperti Supomo misalnya. Sebentar. Seperti Supomo itu, Supomo itu mengusulkan dasar negaranya itu bersifat integralistik gitu ya. Jadi bukan negara individu yang lebih mengedepankan liberalisme atau liberalistik gitu ya. Juga bukan negara kelas gitu atau yang menekankan pada komunisme atau komunistik gitu ya. Tetapi lebih kepada perpaduan, jadi penyatuan segala golongan. Kita tahu sendiri bahwa Supomo ini memang belajar dari Eropa dan dari Jerman ya. Kental sekali dengan pemikir salah seorang filsuf yang terkenal di Jerman pada saat itu yaitu Hegel ya. Jadi konsep sintesisnya itu betul-betul diterapkan di dunia politik begitu. Nah, tetapi sebelum giliran Soekarno pada gilirannya mengusulkan atau berpidato di terakhir ya. Dia hanya mendengarkan saja. Ya kita tahu bahwa Soekarno itu selain dia seorang orator yang begitu hebat, tetapi ternyata dia itu juga seorang pendengar yang setia begitu. Dia mendengarkan dari usulan demi usulan dari setiap masukan begitu ya. Dia mendengarkan begitu. Kemudian sebelum dia berpidato pada tanggal 1 Juni itu, dia sebenarnya punya firasat begitu ya. Semua yang dikatakan oleh Supomo, oleh Hatta, oleh Yamin, itu oleh Ki Bagus Hadikusumo, oleh Haji Agus Salim, semua yang dikatakan pada sidang pertama itu Soekarno sebenarnya sepakat begitu. Tidak menyangkal semua karena memang semua itu adalah nilai-nilai yang penting. Tetapi karena semua itu berasal dari golongan yang berbeda-beda, dari isi kepala juga yang berbeda-beda, Soekarno perlu mencari satu titik temu atau apa yang disebut dengan yang tadi sudah saya sebut common denominator ya, atau satu titik temu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Soekarno itu adalah seorang insinyur ya. Dia latar belakang keilmuannya adalah keilmuan yang sifatnya eksakta sebenarnya. Sehingga dia mampu menyederhanakan hal-hal yang rumit sebenarnya. Kalau ahli hukum itu kan sebenarnya merumitkan hal-hal yang sederhana. Filsafat itu juga begitu. Filsuf itu kan juga begitu. Merumitkan hal-hal yang sederhana. Jadi, tapi itu lain persoalan. Nah, jadi cara bagi Soekarno cara mencari titik temu atau common denominator adalah mencari apa yang disebut dengan penyebut bersama. Jadi harus mencari penyebut bersama.
Penyebut yang bisa disepakati atau yang memang sudah ada atau sudah dimiliki bersama gitu. Penyebut yang sebenarnya Supomo sudah miliki, Ki Bagus Hadikusumo juga sudah miliki, Haji Agus Salim juga sudah miliki, Bung Hatta juga sebenarnya sudah ada, dan seterusnya gitu. Jadi harus dicari titik temu itu. Gitu. Kalau dalam matematika misalnya, karena Soekarno ini seorang apa namanya seorang insinyur, jadi contoh yang dikemukakan seperti dalam matematika misalnya, pecahan-pecahan bilangan pecahan itu tidak akan bisa dijumlahkan kecuali penyebutnya itu harus disamakan terlebih dahulu. 1/2, 1/3, 1/4 itu kan tidak bisa dijumlahkan kecuali penyebutnya itu harus disamakan. Nah, sehingga satu penyebut atau dasar yang tidak bertentangan, contohnya misalnya dengan agama, tetapi masih bisa mengakomodasi seluruh keanekaragaman agama, gitu. Ya, mencari esensinya begitu ya. Misalnya bagi golongan Islam pada saat itu juga perdebatan itu begitu sengit ya. Bagi golongan Islam ketuhanan yang Maha Esa itu katanya kami tafsirkan sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Nah, begitu juga dengan golongan Kristen mulai mengatakan begini, bagi kami ketuhanan yang Maha Esa itu juga tidak bertentangan dengan prinsip Trinitas. Golongan Hindu juga begitu. Bagi kami prinsip ketuhanan yang Maha Esa tidak melanggar, tidak melenceng dari koridor Trimukti begitu. Nah, kemudian mereka sepakat, oh begitu ya, baik kalau begitu kita sepakat ya, sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa ini sama-sama tidak melanggar dari prinsip tauhid, trinitas dan trimukti gitu. Dan prinsip-prinsip keagamaan lainnya. Kemudian mereka bersalaman, oke, kita sepakat. Jadi ada satu titik penyebut yang perlu disepakati, ditemukan dulu baru disepakati. Gitu. Nah, kita tahu sendiri dalam ahli strategi perang di Cina, misalnya kayak Sun Tzu misalnya, dia mengatakan hal yang serupa bahwa pemimpin itu harus bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit sebenarnya. Misalnya dalam analogi yang paling sederhana misalnya, bagaimana kita mencari satu common denominator atau penyebut itu. Misalnya Anda para mahasiswa pasti menggunakan baju yang berwarna-warni ya. Nah, tetapi kalian tahu tidak bahwa hanya ada 5 dasar yang ada di setiap warna baju yang Anda gunakan. Jadi asal usul warna itu hanya ada 5 di setiap warna. Yang pertama merah, kedua putih, ketiga hitam, keempat kuning, dan kelima biru. Jadi ada 5 warna dasar di setiap warna, di setiap warna baju yang Anda gunakan sekarang ini. Kalau warna hijau bagaimana Pak? Yang warna hijau itu kan campuran dari biru dan kuning gitu. Warna dasarnya biru dan kuning. Ini termasuk warna dasar. Begitu juga dengan kalau kita berbicara kuliner misalnya, cita rasa makanan itu kan juga sama. Dari berbagai jenis makanan dari seluruh penjuru dunia itu hanya ada 5 dasar rasa. Yang pertama asin, kedua manis, ketiga asam, keempat pahit, ya, dan yang kelima gurih. Jadi 5 dasar ini ada di setiap jenis makanan. Ya, kita memang nggak bisa merasakan ya karena itu sudah tercampur baur dengan aneka rasa yang lainnya. Gitu. Tapi 5 dasar ini pasti ada. Nah, jadi dari seluruh pengajuan usulan 33 orang di sidang pertama ini yang sudah berbicara, dan dari seluruh keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, ini ada 5 dasar yang bisa kita tarik untuk jadi satu common denominator, satu penyebut bersama yang disebut dengan Pancasila begitu. Nah, cuman ini salah satu firasat, satu refleksi di mana pada malam sebelumnya pada malam sebelumnya Soekarno
mencoba untuk merenung ya gitu. Dan salah satu komponen dari Pancasila itu adalah sebuah upaya untuk mencari common denominator, satu titik penyebut bersama. Dan ini adalah salah satu ciri dari apa yang disebut dengan oleh Soekarno filosofi Grondslag ya, atau dasar filsafat gitu ya. Dasar yang betul-betul mendalam yang ada di Pancasila, yaitu mencari satu titik penyebut bersama begitu. Nah, tetapi pada malam sebelum giliran Soekarno mengusulkan apa yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia ini, Soekarno betul-betul melihat secara menyeluruh ya, nilai-nilai Pancasila ini berasal dari apa saja. Gitu. Ternyata tentu saja yang pertama-tama adalah diskursus dan konsensus ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, mencari satu titik temu bersama itu merupakan salah satu aspek-aspek penting di dalam merumuskan atau mencetuskan Pancasila itu sendiri. Yang kedua adalah kearifan lokal. Soekarno melihat selama masa hidupnya mengalami hidup bersama rakyatnya dan menyaksikan apa yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat, ternyata itu sudah tersimpan butir-butir Pancasila dan sudah dihidupi oleh masyarakat Indonesia itu tanpa disadari. Misalnya kalau kita tarik contoh ya, misalnya sila persatuan di Sulawesi misalnya di Toraja. Tongkonan itu ya teman-teman, tongkonan itu bukan hanya merupakan rumah ibadah, rumah adat. Tetapi kata itu berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama. Gitu. Jika ada permasalahan orang Toraja, itu mereka selalu berkumpul satu keluarga dan membicarakan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu. Jadi tongkonan itu sebenarnya memang kita lihat ciri khasnya dalam bentuk atapnya itu ya, yang melengkung itu, tajam gitu. Tetapi sebenarnya itu mengandung nilai persatuan dan juga nilai sila keempat, permusyawaratan, permufakatan, musyawarah dan mufakat ya. Jika ada masalah mereka selalu duduk bersama begitu. Ini salah satu contoh kearifan lokal yang ada dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah dihidupi di dalam DNA mereka masing-masing dan di kita juga sebenarnya. Contoh lain misalnya di Jawa misalnya, Anda pasti pernah mendengar istilah memayu hayuning buwono. Ya. Jadi kata memayu itu atau kata ayu itu sebenarnya memaksudkan keselarasan, selaras atau sederhananya menjaga keseimbangan dari kerusakan, gitu ya. Menjaga keseimbangan alam dari kerusakan. Nah, menjaga keseimbangan itu tidak hanya bisa dilakukan secara personal atau secara individu. Tentu saja kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita, tetapi menjaga keseimbangan alam, keselarasan alam, memayu hayuning buwono itu harus dilakukan secara bersatu. Atau dengan kata lain, dalam hal ini harus dilakukan secara gotong royong begitu. Nah, ini salah satu contoh saja dari sekian banyak kearifan lokal yang sudah menghidupi nafas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri begitu. Nah, Soekarno sadar betul gitu. Sehingga Soekarno pernah mengatakan bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu atau rumusan 5 Pancasila itu bukan Soekarno yang membuat, yang menciptakan, karena Soekarno hanya menemukan saja gitu. Menemukan butir-butir mutiara yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia begitu. Sejak zaman dulu begitu. Nah, memang menjadi permasalahan ketika dunia ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangannya begitu pesat, globalisasi, digitalisasi itu membuat suasana masyarakat kita itu akhirnya disorientasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang sudah ada sebenarnya sejak
leluhur kita begitu. Nah, tapi itu lain persoalan, oke. Selain dari kearifan lokal, ternyata Soekarno juga melihat bahwa kita hanya pernah mengalami 2 kali negara nasional gitu, yaitu negara Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit gitu. Sekalipun Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore atau Banten misalnya, itu merupakan negara negara yang merdeka, tetapi mereka bukanlah negara nasional gitu. Sebab Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini memiliki keanekaragaman, tetapi sekaligus punya ketulusan di dalam menghargai dan menghormati, sekaligus mengakui keanekaragaman itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita lihat origin dari atau asal usul dari Bhinneka Tunggal Ika itu sesungguhnya berasal dari inspirasi pemikiran-pemikiran pujangga pada saat Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, seperti Empu Tantular, Empu Prapanca dalam kitab Sutasoma, kitab Kartanegara itu diambil, diserap, ternyata dipelajari, ternyata ada konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kita adopsi sebagai sebuah semboyan kita gitu. Itu kita dapatkan dari mana? Dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit begitu. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian juga dari sejarah peradaban manusia. Soekarno juga melihat tidak hanya berdasarkan kearifan lokal dan sejarah kebudayaan, tetapi juga jauh sebelum sejarah itu masuk, bahkan dari prasejarah gitu, melihat peradaban manusia. Misalnya dalam merumuskan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, Soekarno juga merefleksikan bahwa ternyata manusia ini punya kecenderungan untuk butuh satu pegangan ya, satu kepercayaan. Apa itu kepercayaan dan pegangan itu? Ya macam-macam, tergantung dari pengalaman spiritualitas religiusnya mereka begitu. Kalau yang dicontohkan Soekarno itu ada macam-macam tahap ya, macam-macam fase. Ada pada fase prasejarah misalnya, fase pertama itu manusia masih membutuhkan satu pegangan terhadap seperti bulan, bintang, ya, sungai, laut, pohon itu kepada alamnya. Menganggap bahwa alam seperti itu, bulan misalnya itu memberikan penerangan gitu di dalam kegelapan begitu. Petir misalnya itu merupakan sebuah amarah sang pencipta kepada manusia gitu. Jadi pada saat itu fase di mana masyarakat itu membutuhkan satu pegangan, tapi pegangannya katakanlah masih terorientasi pada alam semesta gitu. Nah, tahap berikutnya mulai berkembang lagi, pemikirannya mulai berkembang, pengalaman batinnya itu juga mulai berkembang, sehingga bukan hanya alam tetapi juga merujuk pada hewan peliharaan ya, misalnya sapi, kambing atau hewan-hewan yang bisa menghasilkan makanan yang bisa dikonsumsi gitu. Karena bisa menghasilkan susu, daging, itu merupakan sebuah berkah dari Sang Pencipta, sehingga yang dipuja, yang diyakini sebagai nilai ketuhanan ya fase itu gitu, fase hewan begitu. Fase berikutnya misalnya mulai masuk ke fase bertani ya. Fase bertani ini sehingga kalau di dalam kultur bumi Nusantara kita ini dikenal dengan istilah ada yang Dewi Laksmi misalnya, atau Dewi Sri ya, Sari Pohaci gitu, manusia yang dalam fase bertani ini mencoba untuk meyakini bahwa tanaman-tanaman itu merupakan alam yang bisa menghidupi kehidupan manusia gitu. Sehingga harus disembah, harus dihormati begitu. Nah, ini fase yang ketiga. Fase yang keempat misalnya ternyata manusia sudah masuk ke dalam keyakinan
terhadap hal-hal yang sifatnya goib gitu ya, sifat yang tidak bisa dilihat oleh panca indera gitu, tidak bisa diraba, dicium dan seterusnya begitu ya. Dan yang fase kelima seperti yang kita hidupi saat ini atau yang kita temui saat ini itu adalah fase antroposentrisme atau yang memusatkan diri pada manusianya itu sendiri gitu. Dengan kata lain fase industrialisasi ya, teknologi gitu ya. Seperti yang dikemukakan oleh Harari, manusia itu kan ternyata akhir-akhir ini sudah dikuasai oleh teknologi begitu. Nah, tetapi dari semua fase ini Soekarno melihat bahwa ternyata manusia itu membutuhkan satu pegangan, membutuhkan satu kepercayaan gitu. Dan itu termanifestasi di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dan yang terakhir adalah melalui pengetahuan dan wawasan dunia, Soekarno pada saat itu beliau ini kan cukup haus terhadap ilmu pengetahuan kan, sehingga dia berkesempatan pergi ke Eropa Timur misalnya, dia belajar mengenai manifesto komunis dari Karl Marx dan Friedrich Engels begitu ya. Tapi itu tidak berarti membuat dirinya dan bangsa Indonesianya itu menjadi sebagai komunis begitu. Dia juga pergi ke Amerika misalnya untuk belajar atau mempelajari deklarasi Independence Day, Independence of America gitu ya. Tetapi itu juga tidak membuat dirinya itu menjadi liberal begitu. Bahkan dia pergi ke Tiongkok, minum teh bersama Sun Yat-sen dan belajar tentang San Min Cui untuk mendapatkan inspirasi bagaimana membentuk dasar negara yang kokoh begitu. Dan bahkan dia di dalam alam pikirnya, alam imajinasinya duduk bersila bersama Mahatma Gandhi dan belajar mengenai mendapatkan inspirasi mengenai apa yang cukup terkenal oleh Gandhi sebut sebagai my nationalism is humanity. Jadi nasionalisme saya itu adalah kemanusiaan begitu. Nah, tetapi para mahasiswa sekalian, setelah berkelana ke penjuru dunia, mempelajari hal-hal yang sifatnya bernilai, bahkan juga kontradiktif, dia pada akhirnya kembali pada sumbernya. Karena Soekarno ini ternyata juga percaya bahwa kalau minum air, jangan lupa sumbernya. Jadi dia pulang kembali ke Indonesia dan ternyata dia menemukan berlian, mutiara yang sejatinya sudah ada dan sudah dihidupi oleh manusia-manusia Indonesia. Sehingga dengan demikian pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPK pertama, dia mulai mencanangkan dengan berkobar-kobar pidatonya, beliau mencanangkan ada Pancasila ya, ada 5 sila. Sila yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua adalah internasionalisme, yang ketiga adalah demokrasi mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Gitu. Nah, Soekarno mengatakan bahwa urutan kelima dasar tersebut ini janganlah dijadikan atau bukanlah merupakan urutan yang prioritas begitu. Jadi yang pertama itu harus kebangsaan dulu, kemudian bukan kesejahteraan tapi harus internasionalisme dulu. Gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa banyak juga orang-orang atau bahkan ormas-ormas tertentu yang ingin menggulingkan Pancasila itu mengatakan atau bahkan dalam tanda petik mengejek gitu ya bahwa Soekarno itu jangan diikuti karena apa? Karena usulan dari sidang pertama itu Soekarno meletakkan nilai ketuhanan itu di akhir gitu. Nah, kalian bisa cek sendiri, ada salah satu pimpinan ormas itu mengatakan, dia menyebutkan kata yang sangat kotor, sangat kasar. Dia menyebutkan bahwa Soekarno menempatkan nilai ketuhanan itu di pantatnya. Maksudnya itu pantatnya itu maksudnya di akhirnya begitu. Karena
seperti yang Anda lihat di sini bahwa ketuhanan yang berkebudayaan ini dijadikan sebagai sila kelima gitu. Padahal Soekarno jelas-jelas mengemukakan gitu di sidang itu bahwa urutan prioritas nilai-nilai ini bukan berdasarkan berdasarkan prioritas begitu ya, bukan berdasarkan prioritas gitu. Nah, dari kelima ini kata sila itu artinya azas ya atau dasar. Sedangkan panca itu kan berarti 5. Gitu. Bukan hanya urutan yang dijadikan sebuah prioritas, tetapi bahkan jumlahnya itu juga sebenarnya tidak dijadikan prioritas bagi Soekarno. Gitu. Meskipun Soekarno mengatakan bahwa selain kelima unsur itulah atau kelima unsur ini merupakan suatu akar yang kuat yang sudah dihidupi oleh jiwa bangsa Indonesia gitu. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa dia jujur gitu bahwa dia menyukai angka 5 gitu. Karena saya menyukai angka 5. Kenapa dia menyukai angka 5? Itu pun dia katakan secara rasional gitu ya, bahwa angka 5 itu merupakan angka yang boleh terbilang keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia ya. Misalnya dan dia contohkan nih dalam pidato itu dia katakan rukun Islam itu jumlahnya 5. Jari kita misalnya ini jumlahnya 5. Panca indera kita juga jumlahnya 5. Dalam tradisi Jawa ada 5 larangan sebagai moralitas yang disebut dengan molimo, yaitu maling, madat, madat itu narkoba ya, maling, madat, main, maksudnya main judi ya, gambling ya, minum mabuk-mabukan ya, dan yang terakhir adalah madon. Madon itu adalah bermain perempuan. Gitu. Jadi dalam kearifan lokal Jawa itu juga 5 gitu, molimo gitu. Nah, meskipun demikian, bagaimanapun juga Soekarno menawarkan gitu kepada audiensnya. Dia katakan jika tuan-tuan dan puan-puan berkeberatan berjumlah 5, Anda bisa memeras kelima ini menjadi trisila. Nah, istilah trisila ini muncul ya. Yang pertama adalah sosio-nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan. Nah, jadi kita kan sempat dihebohkan di berita itu ada protes begitu ya, ada usulan dari DPR membuat RUU HIP ya, haluan ideologi Pancasila, yang salah satu hal yang diprotes adalah kenapa kok Pancasila itu dijadikan trisila gitu, jadikan 3 sila gitu. Sebenarnya memang nggak perlu juga dijadikan trisila begitu, karena sesungguhnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa Soekarno lebih mementingkan penyebut yang sama atau dalam hal ini adalah substansinya. Jadi sila kebangsaan dan internasionalisme ini kalau diperas itu bisa menghasilkan satu penyebut yang sama, satu substansi yang sama, yaitu sosionasionalisme. Begitu juga dengan demokrasi mufakat dan kesejahteraan sosial. Ini kalau diperas bisa menghasilkan satu substansi yang sama atau penyebut yang sama atau common denominator yang sama, yaitu sosiodemokrasi. Jadi mau pakai 3 atau 5 itu sebenarnya sama. Jadi nggak perlu dirubah juga sebenarnya begitu. Juga misalnya kalau diperas lagi nih ya, jadi 3 sila ini kalau dicari satu penyebut yang sama, diperas lagi menjadi satu substansi yang sama, itu disebut dengan gotong royong. Nah, prinsip ketuhanan misalnya itu harus berjiwa gotong royong gitu. Karena ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan itu sifatnya harus yang lapang, yang toleran, inklusif gitu, yang bisa memberdayakan
kebebasan di dalam menjalankan keyakinan gitu. Itu sifatnya gotong royong, bersama-sama saling melindungi satu sama lain begitu ya. Juga misalnya internasionalisme atau kemanusiaan ini harus berjiwa gotong royong juga. Bukan kemanusiaan atas nama manusia Indonesia begitu, tapi kemanusiaan atas nama perjuangan melawan penjajahan dan eksploitasi gitu. Dan jadi sifat kemanusiaannya itu bukan hanya untuk kemanusiaan manusia Indonesia, tetapi kemanusiaan yang sifatnya lebih universal gitu. Makanya ada internasionalisme dan universalitas ini hanya bisa dilakukan dengan semangat berkolaborasi bersama, bergotong royong bersama untuk menciptakan humanisme universal. Misalnya prinsip kebangsaan itu harus juga bersifat atau berjiwa gotong royong, mampu menciptakan persatuan dari aneka perbedaan. Jadi persatuan itu kan sebenarnya esensinya bukan menyatukan hal-hal yang sama gitu. Kalau yang sama itu tidak perlu disatukan lagi karena sudah dari sendirinya, dengan sendirinya itu sudah sama, sudah bersatu gitu. Jadi sebenarnya persatuan itu atau dalam hal ini kebangsaan ya, itu berangkat dari perbedaan gitu. Yang bisa mempersatukan atau yang bisa dipersatukan itu adalah yang berbeda gitu. Baik itu agama, suku, ras dan antar golongan begitu. Dan bagaimana bisa mempersatukannya? Tentu saja secara bersama-sama, secara gotong royong. Gitu. Lalu misalnya prinsip demokrasi mufakat itu harus berjiwa gotong royong, mengembangkan musyawarah mufakat dan mendengarkan, mencari satu titik temu bersama. Itu dengan dilakukan bukan dengan cara didikte oleh mayorokrasi atau mayoritas gitu, maupun bukan didikte oleh minorokrasi atau suara minoritas elit politik misalnya, minoritas kaum pemodal misalnya, bukan gitu. Jadi bukan berdasarkan mayoritas dan minoritas, tapi berdasarkan musyawarah mufakat, dan musyawarah mufakat itu hanya bisa dilakukan ketika kita mau menerapkan prinsip kegotong royongan itu. Gitu. Misalnya prinsip kesejahteraan ya, kesejahteraan sosial. Ini juga harus disemangati oleh jiwa gotong royong, mengedepankan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan individualisme sebagaimana yang diterapkan oleh kapitalisme, juga bukan dikekang oleh semangat juga bukan mengekang semangat kebebasan individu sebagaimana yang diterapkan oleh komunisme gitu. Ini menarik sekali gitu bahwa dengan cara itu, dengan cara bergotong royong, kita seharusnya mampu melampaui dualistik atau dua paradigma yang saling bertolak belakang begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, itu merupakan satu sidang pertama yang sudah dikemukakan dan dicandangkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Kemudian kita masuk ke sidang kedua. Nah, baik, sidang kedua ini, tapi kalau dari sidang pertama tadi, poin yang ingin saya mau kemukakan bahwa ada sebuah kemajemukan ya, keanggotaan sehingga itu bisa mengakomodasi seluruh perbedaan yang ada, baik itu secara perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan antar golongan, itu bisa terakomodasi di dalam konsep perumusan dasar negara gitu ya. Dan Soekarno tampil di akhir sidang itu dan mengusulkan dan berhasil untuk menyatukan seluruh perbedaan-perbedaan itu, baik itu perbedaan identitas maupun perbedaan gagasan dan usulan gitu. Itu yang menjadi kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia melihat perumusannya itu begitu katakanlah begitu sempurna begitu ya. Nah, tetapi tidak berhenti pada sidang pertama itu saja.
sidang kedua juga mulai dijalankan pada saat itu. Ya, jadi sudah menemukan satu titik terang, nilai Pancasila sudah mulai ditemukan dan sudah disepakati ya pada tanggal 1 Juni itu, sudah lahir pada tanggal 1 Juni itu, kemudian disempurnakan lagi di sidang kedua. Sidang kedua ini mulai merencanakan undang-undang dasar. Jadi untuk merencanakan undang-undang dasar ini sedikit banyak mereka pada saat itu juga akan menyentuh kembali konsep dasar negara, atau dengan kata lain menyentuh kembali, mengkaji kembali nilai-nilai Pancasila yang sudah diusulkan dan disepakati bersama pada sidang pertama itu. Nah, supaya pada saat itu supaya sidang kedua ini juga bisa fokus begitu ya. Karena di sidang kedua ini juga mulai dibagi kelompok-kelompok begitu ya. Kelompok yang fokus terhadap tema perekonomian, ada juga tema hukum, ada juga tema pendidikan dan kebudayaan dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi juga pada saat itu pemerintah Jepang membentuk panitia 8 begitu ya. Nah, panitia 8 ini terdiri dari 5 anggota golongan kebangsaan atau nasionalisme dan 2 orang anggota golongan Islam gitu ya. Jadi ada 8 orang, termasuk dalam hal ini Soekarno itu sendiri. Nah, tapi berkat keberanian Soekarno pada saat itu, Soekarno menentang dengan jalan bersembunyi-sembunyi atau diam-diam gitu. Dia membentuk kembali, dia membubarkan, dia tidak menggunakan panitia 8 itu, tapi dia menambah lagi anggota panitia 8 itu sehingga menjadi panitia 9. Karena dia melihat bahwa kok golongan kebangsaan atau nasionalisme ini 5 orang, banyak gitu ya. Sementara golongan Islam itu cuma 2 begitu. Nah, Soekarno melihat ada ketidakadilan di sini. Gitu. Sehingga Soekarno akhirnya di luar formalitas instruksi dari pemerintah Jepang, Soekarno membentuk panitia 9. Jadi 4 orang anggota golongan kebangsaan, terdiri dari Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan seterusnya itu. Kemudian ada 4 anggota golongan Islam, ya, yang terdiri dari Kiai Haji Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan seterusnya itu. Nah, Soekarno sendiri sebagai ketua gitu ya. Jadi ada 9 jumlahnya. Nah, para mahasiswa sekalian, memang kalau kita lihat di sini bahwa ada dua golongan yang boleh dikatakan sebagai golongan yang berbeda begitu ya, atau bahkan mungkin bertolak belakang begitu ya. Yang satu nasionalisme atau kebangsaan, yang satu berdasarkan agama yaitu Islam. Tetapi perlu kita ketahui bahwa berdasarkan catatan-catatan sejarah, pemikiran-pemikiran maupun diskusi-diskusinya di antara kedua golongan ini itu sama sekali tidak mutlak berbasiskan golongan itu sendiri. Maksudnya begini, dari golongan kebangsaan seperti Wiranata Kusuma misalnya, justru mengusulkan dibentuknya Baitul Mal. Gitu ya. Baitul Mal ini ini adalah konsep di dalam syariat Islam, satu departemen gitu, departemen keuangan yang bisa untuk secara secara syariah gitu bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ini konsep di dalam konsep keagamaan sebenarnya, tapi ini diusulkan oleh Wiranata Kusuma dalam golongan sebagai golongan kebangsaan gitu. Nah, contoh lagi misalnya Husein Jayadiningrat itu juga seorang tokoh dari anggota golongan kebangsaan. Itu supaya konstitusi itu pembukaan Undang-Undang Dasar itu dibuka dengan kalimat atau kata Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dia dari golongan kebangsaan gitu. Nah, bahkan Soekarno yang
kerap dilukiskan sebagai seorang pembesar golongan nasionalisme atau golongan kebangsaan, itu justru mengusulkan untuk kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan kata mukaddimah. Mukaddimah gitu ya. Mukaddimah itu kan dari bahasa Arab sebenarnya. Nah, sedangkan dari golongan Islam sendiri seperti Sukiman itu dari Masyumi, itu justru dia mengusulkan nama Gentleman's Agreement gitu. Jadi kata yang dari bahasa Inggris. Padahal dia dari golongan Islam gitu. Sementara yang dari golongan kebangsaan sendiri mengusulkan kata-kata yang lebih berciri bernuansa Islam gitu. Nah, ini menariknya begitu bahwa kedua golongan ini jangan kita persepsikan sebagaimana yang sebagaimana yang dipersepsikan oleh mereka-mereka atau ormas-ormas yang hendak menghapus menyingkirkan ideologi Pancasila berdasarkan atau dengan cara mengkaburkan sejarah bangsa kita gitu loh. Misalnya lagi dari golongan kebangsaan seperti Supomo misalnya mengatakan bahwa Supomo itu kan dari golongan kebangsaan ya, mengatakan bahwa dirinya sebenarnya nggak setuju dengan adanya konsep negara agama, tetapi mengatakan bahwa dirinya bukan berarti menolak adanya nilai-nilai religius atau nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga salah satu contoh bahwa golongan kebangsaan itu juga tidak sekularistik begitu ya, tidak sekularistik begitu. Nah, poin yang ingin mau saya kemukakan adalah kedua golongan ini jangan dipahami sebagai golongan yang hitam putih sekali lagi, golongan yang sama-sama kaku begitu, fanatik terhadap golongannya gitu, tidak. Justru mereka sangat fleksibel dan bisa terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ini kita juga bisa melihat dalam manifestasi manifestasi dari sidang kedua ini, dari yang dikerjakan oleh panitia 9 ini di dalam merancang Undang-Undang Dasar. Kita lihat dari pembukaannya itu sendiri, misalnya kata atau kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini sebenarnya merupakan akomodasi yang diperuntukkan bagi golongan Islam gitu. Golongan Islam sangat getol juga gitu, tidak bisa dipungkiri ingin sekali hal-hal yang bernuansa keagamaan, dalam hal ini Islam, itu muncul di dalam konstitusi gitu. Nah, di dalam preambul undang-undang atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah diakomodasi dan disepakati oleh golongan kebangsaan. Oke, silakan menggunakan kata Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan kata Tuhan. Jadi ini sebenarnya upaya untuk memberikan fasilitas atau memberikan kesempatan pengakuan kepada golongan Islam. Tetapi itu juga sebaliknya gitu. Golongan kebangsaan juga diberikan pengakuan di dalam kalimat supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, gitu ya. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini kebebasan seperti ini merepresentasikan nasionalisme yang tidak terpunggung oleh satu ciri nilai keagamaan saja begitu. Nah, dari sinilah salah satu manifestasi di dalam sejarah pendirian bangsa Indonesia yang tercantum di dalam apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Gitu. Ini merupakan satu titik temu dua golongan Islam dan golongan kebangsaan, dan dimunculkan dalam satu konstitusi gitu, atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini penting sekali. Gitu. Nah, dengan demikian pada sidang kedua itu akhirnya disepakati adanya perubahan-perubahan nilai-nilai Pancasila.
yang semula sila pertama itu adalah kebangsaan dirubah menjadi sila ketuhanan karena ada dialog antara golongan kebangsaan dan golongan Islam ya, sehingga disepakati nilai ketuhanan itu menjadi sila pertama dan redaksinya juga ditambah dengan apa yang disebut dengan 7 kata ya, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, redaksi dari sila kedua internasionalisme itu diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan redaksi dari kebangsaan yang tadinya merupakan sila pertama itu diganti menjadi sila ketiga dan redaksinya diganti menjadi Persatuan Indonesia. Dan yang keempat yaitu demokrasi mufakat, redaksinya diganti, dirubah menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila terakhir adalah kesejahteraan sosial, redaksinya juga disepakati untuk dirubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu. Nah, cuman pada sidang lanjutan ini, jadi sebelum perumusan pengesahan ya, sebelum adanya pengesahan baik dasar negara maupun Undang-Undang Dasar 1945 itu muncul satu perdebatan, satu diskusi perdebatan mengenai terutama 7 kata ini. 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini muncul satu perdebatan. Jangan sampai muncul keistimewaan pada golongan tertentu yang mengakibatkan pudarnya kebinekaan bangsa Indonesia gitu. Sehingga ada perdebatan yang cukup alot ya. Kemudian berdasarkan catatan sejarah, Soekarno pada saat itu dengan meneteskan air mata, berlinang air mata, mengatakan bahwa kita dalam hal ini golongan kebangsaan itu harus mengalah begitu, harus mengalah sebagaimana golongan Islam telah mengalah di dalam merumuskan konsepsi negara agama. Karena ada juga dari golongan Islam yang mengusulkan bagaimana kalau kita membentuk negara agama berbasis agama yang mayoritas gitu. Dan golongan Islam juga sudah dengan legowo, dengan tulus, karena tidak cocok di dalam kemajemukan masyarakat Indonesia sehingga negara agama tidak mungkin diterapkan. Mereka sudah mengalah, sehingga giliran golongan kebangsaan sebaiknya juga mengalah. Itu yang dikatakan oleh Soekarno begitu. Dan sehingga ya akhirnya tetap disepakati bahwa Pancasila itu dengan konsep yang seperti ini. Nah, ini dengan 7 kata ini ya. Ini disepakati pada tanggal 22 Juni ya, pada tanggal 22 Juni. Sehingga 7 kata itu tetap bertahan. Dan sidang kedua itu akhirnya berakhir tanggal 17 Juli ya. Tetapi para mahasiswa sekalian perlu diingat bahwa rumusan kesepakatan 7 kata ini, rumusan kesepakatan 7 kata itu hanya berasal dari rumusan BPUPK Jawa dan Madura. Nah, ini yang mungkin kebanyakan dari kita itu tidak tahu akan hal ini. BPUPK itu kan banyak. Ada BPUPK daerah, ada BPUPK pusat begitu ya. Nah, sementara yang menyepakati bahwa akhirnya kita tetap menggunakan konsep Pancasila dengan 7 kata ini, itu hanya dari BPUPK Jawa dan BPUPK Madura. Yang lainnya belum gitu. Bahkan ada yang menolak gitu. Sebelum sidang lanjutan itu dimulai dan ini belum terbentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya, di mana PPKI ini nanti yang akan mengesahkan karena punya wewenang untuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebelum PPKI ini ternyata ada yang berkeberatan begitu. Nah, nanti akan saya jelaskan itu. Cuman pada sidang lanjutan ya, akhirnya masuk ke sidang lanjutan.
yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar ya, dari tanggal 12 sampai 18 Agustus. Ini dibentuk seperti tadi yang sudah saya sebutkan, PPKI ya. Jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat proses kemerdekaan supaya cepat gitu, supaya lebih fokus dan cepat begitu. Nah, PPKI ini awalnya anggotanya 21 orang, 13 orang wakil dari Jawa, termasuk 1 orang dari keturunan Tionghoa, 3 orang dari Sumatera, 1 orang mewakili Kalimantan, 2 orang mewakili Sulawesi, 1 orang Latu Harhari, ya, itu tokoh yang cukup penting. Nanti saya jelaskan di dalam yang berhubungan dengan penghapusan 7 kata itu. Latu Harhari ini mewakili Maluku sekaligus mewakili Papua begitu. Jadi dari banyak daerah itu dibentuklah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Nah, ada juga 1 orang perwakilan dari Sunda, dari Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara. Nah, awalnya PPKI ini dimulai tanggal 16 Agustus atau 12 sampai 16 Agustus, tetapi karena tanggal 16 Agustus itu Soekarno dan Hatta itu diculik oleh para mahasiswa ke Rengas Dengklok. Ini barangkali rekan-rekan pernah mendengar ini ya di pelajaran sejarah ketika SMA. Diculik ke Rengas Dengklok, dan kemudian keesokan harinya itu mulai tanggal 17 Agustus itu barulah diproklamasikan kemerdekaan gitu ya. Jadi penculikan Rengas Dengklok itu oleh mahasiswa itu dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, barulah pada tanggal 18 Agustus 1945 dimulai sidang lanjutan. Dimulai sidang lanjutan. Nah, pada tanggal ini Soekarno akhirnya mengangkat 6 orang lagi gitu duduk di PPKI. Jadi bertambah banyak begitu. Cuman yang tadi saya ceritakan ada anggota PPKI dari bagian timur ya, anggota PPKI dari bagian timur yang tidak setuju atau berkeberatan dengan rancangan konstitusi jika sila pertama itu ditambah dengan 7 kata. Itu anggota PPKI dari wilayah timur itu nggak setuju. Mereka berkeberatan. Jadi mereka pada saat itu berdasarkan catatan sejarah mereka berkumpul di Tretes di Malang sini. Jadi teman-teman yang dari Malang ini harus tahu gitu, harus bangga juga. Ada kawan-kawan dari timur itu yang berusaha untuk berpikir sehat gitu dan menolak, berkeberatan bahwa 7 kata itu sesungguhnya bisa bisa menjerumuskan masyarakat kita itu pada mayorokrasi gitu. Karena untuk apa ada menjalankan syariat Islam berdasarkan pemeluk-pemeluknya kalau masyarakat Indonesia itu terdiri dari keanekaragaman agama begitu. Sehingga mereka berkeberatan pada saat itu. Jadi mereka akhirnya berkumpul di sana di Tretes itu di Malang, kemudian mengajukan kepada BPUPK di pusat bahwa mereka tidak berkeberatan kalau 7 kata itu tidak dihapus, mereka akan memisahkan diri. Salah satu tokohnya adalah Latu Harhari. Dia mewakili dari Maluku dan Papua. Kalau tanpa beliau ini, tanpa ada keberatan ini, kita tidak bisa memiliki kawan sebangsa dan setanah air dari Papua dan Maluku. Gitu. Nah, jadi dinamika seperti ini, adanya keberatan dengan ketidaksetujuan itu, ini yang membuat orang seperti Bung Hatta akhirnya mencoba untuk melobi, mempengaruhi orang-orang yang berada di golongan Islam, gitu. Mencoba untuk mempengaruhi, mendiskusikan kembali begitu ya
baik secara formal maupun informal orang-orang yang ada di golongan Islam. Dan beberapa memang sepakat akhirnya, beberapa sepakat. Kendati Soekarno juga mencoba untuk melobi golongan kebangsaan juga, mbok ya sudahlah gitu loh, mbok ya diterima aja dah gitu. Tetapi Bung Hatta melobi ke golongan Islam dan mencoba untuk ayolah kita kan ini negara kesatuan, berasal dari kemajemukan, untuk apa ada label-label yang mengidentifikasi agama tertentu gitu. Ya kita berpikir sehat gitu loh, secara rasional juga secara hati nurani gitu. Sehingga pada saat itu perumusan akhirnya disepakati adanya penghapusan 7 kata dan diganti dengan yang Maha Esa begitu. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama para mahasiswa karena ada juga tuduhan-tuduhan fitnah ya, orang-orang ormas-ormas yang hendak mengaburkan sejarah kita dan mencoba untuk mempropagandakan kepada masyarakat netizen begitu ya, bahwa ada di pagi hari sebelum sidang lanjutan itu, sebelum PPKI mengesahkan dasar negara dan undang-undang dasar, ada orang Jepang yang menyusup dan mencoba untuk mempengaruhi mempengaruhi golongan kebangsaan dan golongan Islam untuk mencoret 7 kata itu gitu. Dan banyak sekali konspirasi, pandangan-pandangan yang sebenarnya catatan-catatan seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu secara rasional gitu. Tetapi yang sangat dikhawatirkan dan disayangkan banyak yang meyakini itu begitu. Nah, itu yang menjadi penting bagi mahasiswa sekalian untuk mengetahui hal ini, bahkan untuk menyebarkan hal ini begitu. Nah, singkat kata, PPKI akhirnya mengesahkan konstitusi itu pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan yang kita kenal dengan Pancasila sekarang ini begitu. Jadi ketuhanannya sudah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya dan sebagainya. Tidak hanya itu, juga dalam batang tubuh Undang-Undang 45 di pasal 6 ayat 1 itu juga sudah diganti, presiden ialah orang Indonesia asli ya, jadi tanpa tambahan yang beragama Islam. Ini kan juga ini kan juga mensimbolisasikan egoismenya orang Islam gitu. Meski kalau ini tetap diterapkan gitu, atau bahkan berimplikasi pada hal-hal yang bersifat rasisme, diskriminatif gitu ya. Kendati pada saat itu bisa dimaklumi juga orang Islam yang ingin yang ingin mendapatkan satu pengakuan secara konstitusional itu berdasarkan catatan sejarah juga, mereka sering dijadikan sebagai korban jiwa di dalam peperangan gitu oleh Belanda dan Jepang gitu, sehingga mereka punya keinginan untuk adanya pengakuan begitu. Itu bisa dimaklumi, tapi dalam jangka panjang, dalam masa depan ini bisa menjadi berbahaya begitu. Nah, itu merupakan sebuah proses di mana kelahiran Pancasila itu dengan dinamikanya, diskusi-diskusi rasionalnya itu mengalami perubahan sana sini, dan seperti yang kita alami sekarang ini dan kita rasakan sekarang ini menjadi Pancasila yang sudah utuh gitu ya. Kalau kita lihat ada 3 tanggal penting di sini, yaitu tanggal 1 Juni itu merupakan sebuah lahirnya Pancasila. Artinya lahirnya Pancasila ini mulai munculnya satu gagasan dasar negara, yaitu Pancasila itu yang sudah disepakati bersama gitu ya. Dengan nilai-nilai, kendati nilai-nilai itu redaksinya mungkin berbeda, tetapi secara substansial, secara penyebutnya atau secara common denominatornya itu sudah sama, itu muncul lahir di tanggal 1 Juni itu. Nah, dan kemudian secara akte kelahiran gitu ya, katakanlah demikian, akte kelahirannya itu sudah mulai disahkan
secara resmi pada tanggal 18 Agustus dengan perubahan redaksi yang sebenarnya memiliki substansi yang sama di tanggal 1 Juni itu. Nah, cuman kita tidak bisa memungkiri juga bahwa di tanggal 22 Juni itu juga merupakan bagian dari perjalanan perumusan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Hanya saja memang di tanggal ini, tanggal 22 Juni ini sifatnya politis karena sampai detik ini banyak sekali orang-orang, ormas-ormas yang mengatasnamakan agama tertentu hendak mengaburkan begitu atau menyimpangkan, mengubah sejarah kita, terutama di tanggal 22 Juni itu, sehingga ideologi-ideologi yang ingin mereka gantikan dengan Pancasila itu bisa tercapai begitu. Bahkan mereka juga ingin menciptakan atau menciptakan hoax gitu ya, katakanlah demikian, terhadap sejarah kita dulu gitu. Itu sering dimainkannya ketika di tanggal 22 Juni ini gitu, di tanggal ketika di mana 7 kata itu mulai dicanangkan begitu. Sehingga ini penting untuk mahasiswa kita ya. Nah, saya selanjutnya ingin masuk ke dalam bagaimana kita memahami Pancasila secara komprehensif, secara koheren begitu ya. Secara sederhana saja, ini bagian terakhir ya. Kalau kita lihat Pancasila, sila kelima itu, keadilan sosial itu hanya bisa tercipta ketika sila keempat, di mana tata kelola pemerintahan itu memiliki sistem, memiliki SDM yang mumpuni di dalam menata kehidupan bersama. Sehingga keadilan sosial itu bisa terjadi ketika sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu betul-betul bisa diterapkan gitu. Tetapi syaratnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan ini bisa dilaksanakan ketika semua golongan semua elit politik, golongan politik, perbedaan pandangan terhadap politik Indonesia itu bisa sama-sama bersatu tanpa mengedepankan atau bahkan harus melupakan kepentingan-kepentingan pribadi mereka masing-masing, kepentingan-kepentingan kelompoknya mereka masing-masing gitu loh. Kita tahu sendiri dan kita bisa belajar di tahun tidak jauh ya, di tahun 2019 kemarin ketika Pilpres itu, masyarakat Indonesia dari tata kelola pemerintahannya itu sendiri itu sudah terpecah belah. Kubu 01 melawan kubu 02, kubu cebong melawan kubu kampret gitu. Nah, itu sudah mulai terpecah belah gitu. Sampai sekarang pun kita sudah mulai disadarkan bahwa ternyata partai-partai politik yang ada di pemerintahan itu juga sejatinya apa yang mereka mau perjuangkan gitu. Kenapa satu partai dengan partai yang berikutnya sebenarnya memiliki gagasan yang sama secara substansial, tapi mereka sama-sama saling bersaing untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kursi kekuasaan gitu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kita gitu. Belum lagi ketika kita ngomongin soal oligarki misalnya, dan seterusnya dan sebagainya. Ini menjadi kompleks, menjadi pembahasan tersendiri gitu ya. Tetapi intinya bahwa tata kelola pemerintahan untuk menata kehidupan bersama ini sehingga tercipta keadilan sosial ini harus bisa terjadi ketika adanya persatuan begitu. Tetapi persatuan Indonesia ini juga harus bisa terjadi ketika setiap manusia individu itu memiliki kesadaran dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan begitu. Mengedepankan hak hidupnya, hak miliknya, dan hak martabat kehormatannya, itu semua harus dilindungi begitu. Sementara saat ini, apakah kita sudah sama-sama mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan? Seperti tadi yang saya ceritakan di awal, masih ada saja yang melarang orang lain beribadah. Seperti di Mojokerto itu di tanggal berapa itu? 20 September kemarin ini.
pemerintahan setempatnya justru melarang secara resmi umat Kristen untuk beribadah di dalam rumahnya, bayangkan. Itu sama sekali tidak memberikan, tidak sama sekali tidak menghargai martabat kemanusiaannya. Bagaimana mau kita bisa bersatu? Kita tidak bisa bersatu, bagaimana kita mau bisa memilih wakil kita untuk menata kehidupan bersama kita? Dan bagaimana kita bisa memilih wakil kita kalau kita sendiri juga tidak bisa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan? Nah, itu juga berpengaruh pada bagaimana kita memahami dimensi spiritualitas batin kita, begitu. Kita bisa menghargai martabat manusia ketika kita bisa memahami makna dari nilai-nilai spiritualitas religius kita. Kita bisa memahami ketuhanan yang Maha Esa dengan benar, begitu. Apakah yang dimaksud dengan ketuhanan itu? Apa yang dimaksud dengan Esa, begitu? Ini semua adalah syarat-syarat yang sangat penting untuk membangun atau menciptakan keadilan sosial. Nah, nanti di materi selanjutnya saya akan menjelaskan atau menguraikan apa sih yang dimaksud dengan ketuhanan itu. Beda nggak sama Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Esa? Esa itu apakah satu? Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu berarti Tuhan itu satu gitu? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar tentang itu. Cuman dalam tataran konsep atau kerangka interpretasi Pancasila seperti ini, kita bisa melihat ada dua dimensi ya. Dimensi pertama adalah dimensi yang bersifat etis. Dimensi bersifat etis ini yang masuk dalam sila pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi dimensi etis ini yang menekankan pada mental jiwa kita, karakter kita, spiritualitas kita gitu, dia menjadi manusia yang utuh begitu ya. Ini memainkan wilayah etisnya. Aspek atau dimensi etis ini merupakan dimensi yang mengedepankan aspek kebaikan, dan disinilah letak yang dicanangkan oleh Soekarno di sidang pertama tadi yang disebut dengan Weltanschauung. Ya, Weltanschauung. Weltanschauung itu adalah merupakan sebuah pandangan dunia atau pandangan hidup yang menjadi laku hidup ya. Jadi dipraktekkan menjadi sebuah keseharian kita, praktek hidup, sehingga tuntunan-tuntunan yang bersifat etis, spiritualis, moral begitu, itu menjadi penting. Itu menjadi penting, menjadi basis dari bagaimana manusia itu bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi ada relasi ketuhanan, ada relasi kemanusiaan, juga ada relasi politik begitu ya. Relasi ketuhanan kalau di dalam Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan masyarakat itu harus seimbang sehingga bisa menciptakan satu hubungan yang bersifat politis atau yang berada di sila ketiga ini ya, Persatuan Indonesia. Kemudian selain dimensi etis, sila pertama, kedua, ketiga itu juga ada dimensi politis. Juga sila ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Nah, dimensi politis ini dengan sendirinya merupakan dimensi yang bersifat material atau katakanlah dimensi politis ya. Ini merupakan sebuah tata kelola hidup, tata kelola pemerintahan untuk menata hidup masyarakat, gitu ya. Nah, diperlukannya tata kelola masyarakat tak lain adalah untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat atau dalam hal ini sila kelima, keadilan sosial, gitu. Jadi hubungan antara dimensi etis dan dimensi politis ini betul-betul hubungan seperti dua koin yang tidak bisa kita pisahkan, gitu ya. Harus ada nilai-nilai etisnya, ada nilai-nilai kebaikannya,
Tapi di saat yang bersamaan harus ada nilai-nilai politisnya atau tata kelola hidup bersamanya begitu. Nah, dari dua dimensi ini ada satu titik singgung, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini titik singgung antara nilai-nilai etis dan juga nilai-nilai politis. Nah, itulah sebabnya salah satu contoh mengapa Soekarno itu di 1 Juni itu memunculkan sila kebangsaan yang sudah dirubah ya redaksinya menjadi sila Persatuan Indonesia, itu ditempatkan di sila pertama. Itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pertama-tama kita itu dalam kondisi terjajah, tercerai-berai begitu, dan dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersatu dulu gitu loh. Sehingga itu sebabnya Soekarno mengusulkan kebangsaan itu dimasukkan dalam sila pertama. Oke, itu sekilas tentang bagaimana kita mencoba untuk menginterpretasikan Pancasila. Yang terakhir dari saya, karena kita sudah cukup lama, juga supaya tidak berkepanjangan, ada yang beranggapan bahwa Pancasila itu apakah sebuah ideologi? Ya. Apakah Pancasila itu sebuah ideologi? Karena ideologi itu bukankah merupakan sebuah katakanlah sebuah daya dorong energi yang bersifat negatif. Bukankah ideologi itu sifatnya mutlak ya, tidak boleh diganggu gugat gitu, tidak boleh dirubah atau bahkan dihapus gitu ya, karena sifatnya ideologis. Cuman dalam sosialisasi yang dilakukan oleh baik di tingkat pemerintahan maupun di wilayah akademik, bukankah Pancasila itu sering dikatakan sebagai sebuah ideologi gitu? Apakah ideologi Pancasila itu akhirnya merupakan sebuah gagasan yang sifatnya mutlak gitu, yang totaliter ya, mutlak totaliter yang sifatnya memaksa gitu. Nah, memang kalau kita lihat secara historis, mulai dari sidang Dokoritsu Junbicho Sakai atau BPUPK yang sudah dilaksanakan tahun 1945 itu, sama sekali para pengusul bahkan Soekarno sendiri sama sekali tidak menggunakan kata ideologi, tidak ada memang. Tetapi yang digunakan sebenarnya kata late star. Ini yang dikatakan oleh Soekarno dalam tulisan-tulisannya itu. Soekarno mengatakan Pancasila itu merupakan late star. Late star itu bahasa, kalau tidak bahasa Belanda, bahasa Jerman, yang artinya adalah bintang pemimpin ya, atau bintang penuntun. Jadi Pancasila itu sebagai bintang penuntun. Nah, maksudnya sebenarnya kalau kita artikan dalam dunia modern saat ini, dalam tataran sebuah pemikiran, bintang penuntun, bintang pemimpin itu merupakan sebuah ideologi gitu loh. Sebuah cita-cita, nilai dasar, sebuah pedoman, sebuah prinsip, keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik gitu. Itu merupakan sebuah ideologi juga gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga kalau kita mau menggunakan istilah ideologi Pancasila gitu. Tetapi pertanyaannya kemudian, kalau memang itu sebuah late star, sebuah ideologi, bukankah ideologi itu sifatnya eksklusif ya, sifatnya memaksa gitu. Nah, saya merujuk pada seorang penulis sekaligus pemikir ya, tokoh Indonesia, mantan ketua BPIP, Yudi Latif. Penjelasannya cukup rasional bahwa ternyata ideologi Pancasila itu jangan diartikan sebagai ideologi yang sifatnya tertutup gitu. Pancasila itu ideologi yang harus dipahami sebagai ideologi yang sifatnya terbuka.
Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau ideologi yang tertutup itu kan sebuah gagasan yang berasal dari sekelompok orang atau golongan atau bahkan individual yang harus diterapkan secara paksa oleh seluruh rakyatnya. Jadi ideologi itu datangnya bukan dari masyarakat, tapi dari sekelompok orang. Seperti misalnya di mana ya? Kalau saya tidak salah sebelum Perang Dunia Kedua itu di Jepang itu ideologi berdasarkan agama ya, agama Shinto ya, yang diyakini ada orang satu keturunan yang diyakini sebagai manifestasi dari dewa matahari gitu. Kemudian orang ini menciptakan satu ideologi, ya, satu gagasan yang wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat gitu. Nah, itu ideologi yang sifatnya tertutup. Sementara ideologi yang terbuka seperti Pancasila ini justru gagasan-gagasannya, nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman atau prinsip hidup itu justru berasal dari masyarakat itu sendiri. Seperti tadi yang saya terangkan tentang kearifan lokal. Dan Soekarno sendiri kan mengatakan bahwa Pancasila itu bukan dirinya yang menciptakan, dia yang menggali dan menemukan nilai-nilai Pancasila. Ditemukan di mana? Ya ditemukan ya dari manusia-manusia Indonesia itu sendiri. Gitu. Jadi dibilang ideologi ya juga enggak juga sebenarnya. Atau ini sebenarnya nilai-nilai yang sudah dari sananya sudah dijalankan, sudah diterapkan gitu. Sementara ideologi tertutup lainnya, ciri-ciri khasnya ini mendasari satu program untuk mengubah atau memperbarui tatanan masyarakat, gitu ya. Program ekonomi dari komunistik misalnya, sama rata sama rasa. Jadi kalau kalian berada di negara yang berpaham ideologi tertutup, seperti komunisme misalnya, dan kalau Anda adalah profesi Anda misalnya seorang dokter misalnya dengan anak Anda cuma satu dan teman Anda misalnya tukang becak misalnya anaknya 5 misalnya. Nah, Anda yang berprofesi sebagai dokter itu tidak mendapatkan gaji yang lebih banyak ketimbang seorang tukang becak gitu. Karena anaknya 5. Kalian meskipun dokter anaknya cuma satu sehingga nggak adil ketika negara memberikan Anda gajinya itu lebih besar dibanding tukang becak yang anaknya 5. Nah, ini program-program seperti ini, tata kelola masyarakat seperti ini, ekonomi seperti ini yang sama sekali berdasarkan dari ideologi tertutup ya. Sementara ideologi terbuka seperti Pancasila itu berdasarkan harta kekayaan rohani dan moralitas masyarakat sebagai pemandu kehidupan. Itu dari masyarakat kita sendiri. Ideologi tertutup bersifat totaliter, pemaksaan ya. Sementara ideologi terbuka ini bukan pemaksaan karena ini merupakan sebuah kebutuhan. Mengapa menjadi kebutuhan? Karena dari sendirinya ini sudah dihidupi oleh leluhur kita gitu untuk menjawab tantangan zaman. Gitu. Juga cenderung operasional konkret untuk ideologi tertutup. Sementara ideologi terbuka ini bersifatnya universal abstrak ya. Maksudnya kenapa kok ideologi tertutup ini operasional konkret? Karena berupa program-program biasanya ideologi tertutup ini. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis ya. Sementara di ideologi terbuka ini universal abstrak. Kenapa kok universal abstrak? Karena ini sifatnya bisa diterapkan oleh seluruh golongan, seluruh identitas yang berbeda. Seperti di Indonesia, ada agama yang berbeda, suku, ras yang berbeda. Ini kalau tidak bersifat abstrak, jelas ini akan bersifat diskriminatif begitu. Sementara ideologi tertutup ini melahirkan dan
memperjuangkan masyarakat yang sifatnya homogen. Ideologi terbuka ini mengakomodasi bentuk masyarakat yang sifatnya pluralistik begitu. Seperti apa namanya negara Arab Saudi misalnya itu karena ideologi tertutup bersifat pemaksaan, operasional konkret berdasarkan hukum-hukum agama di kitab suci, berasal dari sekelompok orang gitu ya, dari karena sistemnya kerajaan, sehingga menganggap bahwa semua masyarakat itu sama gitu, homogen gitu. Nah, ideologi terbuka seperti Pancasila itu mengakomodasi bentuk masyarakat yang sifatnya heterogen. Oke, jadi para mahasiswa itu kira-kira hal-hal yang penting di dalam sejarah lahirnya Pancasila. Mengapa begitu penting untuk rekan-rekan pahami, rekan-rekan ketahui, supaya ya kalian tidak terpengaruhi oleh orang-orang atau ormas-ormas yang ingin mempengaruhi kalian gitu untuk masuk ke dalam jalan yang sesat begitu. Karena dalam Architect of Deception, Secret History of Freemasonry, itu ada 3 kelemahan atau tiga cara melemahkan suatu bangsa. Caranya yang pertama adalah kaburkan sejarahnya, dan ini sangat dipraktekkan oleh ormas-ormas tertentu yang ingin menyingkirkan Pancasila, mengaburkan bahwa seharusnya itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi yang benar itu adalah ketuhanan berdasarkan syariat Islam. Dan juga menghancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ketiga adalah putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Kita tahu sendiri bahwa banyak agama-agama yang ingin mengatakan bahwa nilai-nilai kultur, budaya itu sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang berada di luar koridor agama, ajaran-ajaran agama. Sehingga dalam tataran sejarah Pancasila ini teman-teman jangan mau dikaburkan begitu ya. Sehingga penting untuk kita pelajari bersama. Soekarno pada saat itu sudah warning kita, sudah mengingatkan kita, dan ini sekali lagi terjadi kembali sampai hari ini bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajahan Belanda dan Jepang. Tetapi perjuangan kita sekarang ini akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri. Dan saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi, kita sudah tahu, kita sama-sama tahu, sama-sama lapar, sama-sama haus atas kebenaran, sehingga jangan sampai kita mau dipropaganda, jangan sampai kita mudah percaya apa kata orang. Demikian mahasiswa, semoga ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua dan untuk masa depan kita, terutama untuk bangsa kita. Sekian, selamat belajar, selalu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan rohani kita juga selalu dijaga. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera.